Baik, kita mulai pembahasan kita tentang pangkat dan akar. Jadi ada yang namanya bilangan pangkat dan akar. Contoh, A pangkat N. A ini adalah bilangan pokok, N yang di atas itu yang kecil itu adalah pangkatnya. Saya ambil contoh misalkan 2 pangkat 2. Berarti 2-nya ada 2 kali. 2 dikali 2 sama dengan 4. Gitu. Kalau misalkan 3 pangkat 2, berarti 3-nya ada 2 kali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Gitu ya. 4 pangkat 2, itu 4 ada 2 kali. Kali 4 sama dengan 16. Gitu ya. Kalau misalkan ada lain 2 pangkat 3, berarti 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2, 8. Gitu ya. Kalau misalkan 2 pangkat 4, 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2 ada 4 kali ya. Kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4. Ini kan 3, 1, 2, 3. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Nah, inilah yang disebut dengan pangkat. Kemudian ada yang disebut dengan bentuk baku. Misalkan 3.000. Ya, ini ada contoh lain. Misalkan 3.000. Itu bisa ditulis 3 dikali 10 pangkat N. Ya, cuman kita bisa nulis berapakah pangkatnya. Karena di sini Anda mengambil 3, nolnya dibuang. Nol yang kita buang ada berapa nol? 3. Berarti 3 kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan 3.000. Lalu kalau misalkan 30.000, saya ingin taruh di sini hanya 3. Berarti yang dibuang nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 10 pangkat 4. Gitu. Atau cara lain, misalkan saya ingin memasukkan 30. Ya kan? Di sini 30. Berarti nol yang kebuang berapa? 3. Berarti 3 kali 10 pangkat 3. Atau saya ingin taruh 300. Gitu kan? 1, 2. Berarti yang kebuang berapa? 2. Berarti 300 kali 10 pangkat 2. Jadi 30.000 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 4, atau 30 kali 10 pangkat 3, atau 300 kali 10 pangkat 2. Nah, itu yang disebut dengan bentuk baku. Contoh misalkan 450 juta. Nah, 450 juta. Berapa? 450 juta. Kalau misalkan saya ingin tulis hanya 45, berarti kali 10 pangkat berapa nih ya? Kalau 45 kan nolnya yang dibuang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 45 kali 10 pangkat 7. Gitu. Kadang-kadang orang yang ada yang menulis gitu nih, saya ingin nulis 4,5. Berarti kan ke sini, koma kan di sini. Berarti 5 termasuk dibuang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, itulah contoh untuk tulisan. Kembali ke pangkat. Jadi pangkat itu 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Kebalikan dari pangkat itu adalah akar. Ya. Kalau misalkan 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti akar 4 itu adalah berapa kali berapa, ya, supaya dia jadi 4. Berapa kali berapa supaya jadi 4? 2 kali 2, karena akar itu adalah 2 kali. Berarti akar 4 jawabannya adalah 2. Gitu ya. Kalau misalkan di sini 9, akar 9 berapa? Berarti kan 3 kali 3. Berarti jawabannya adalah 3. Kemudian akar 16. Akar 16 itu berapa kali berapa supaya jadi 16? 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. Ya udah,
Berarti jawabannya adalah 4. Ya. Ingat, berapa kali berapa? Angkanya itu harus sama. Kalau 2 kali 2, kalau 4 kali 4, kalau 3 kali 3. Gitu. 100. Akar 100. Pertanyaannya adalah berapa kali berapa supaya jadi 100? 10 kali 10 kan? Ingat, 10 harus dikali 10. Berarti jawabannya adalah 10. Nah, akar itu adalah kebalikan daripada pangkat ini. Nah, saya akan membahas, ada soal ujian nasional untuk SMP. Ya, misalkan pernah ada soal ujian nasional ditanyakan begini, hasil dari, ya tulis di sini ya, hasil dari min 3 pangkat 3 dikali min 3 pangkat min 5. Ya. Min 3 pangkat 3 dikali min 3 pangkat min 5. Min 3 pangkat min 5. Gitu ya. Adalah gitu. Lihat, di sini ada pangkat. Kalau misalkan ada perkalian, ya, kemudian di sini ininya bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya sama, maka Anda tinggal menjumlahkan yang atas. Ya, maka Anda tinggal menjumlahkan yang atas. Ini kan sama nih, min 3. Berarti min 3 pangkat 3 dikali min 3 pangkat min 5 itu sama dengan, ini kan sama nih, min 3 ini tinggal ditambahkan 3 ditambah min 5 gitu. Karena di sini dikalikan. Oke. 3 ditambah min 5 berapa? Itu sama dengan 5 kurang 3, 2 kan? Minus 2. Berarti min 3 pangkat minus 2. Gitu. Min 3 pangkat minus 2. Nah, perhatikan. Di sini ada satu hukum perpangkatan yang ingin saya ajarkan. Kalau misalkan 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. Ya. Jadi kalau 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2. Ya. Kalau misalkan 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Itu hukumnya. Ya. Jadi Anda jadikan penyebut di bawahnya kalau dia pangkat minus. Berarti kalau min 3 pangkat minus 2 itu sama saja dengan min 3, kan minus 2 kan ke bawah. Berarti 1/3 minusnya hilang karena Anda sudah ganti menjadi penyebut. 1/3 pangkat 2, tapi minus di depannya tetap. Gitu. Berapakah 3 pangkat 2? 1/9. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya adalah minus 1/9. Ini pernah keluar di ujian nasional. Gitu. Ada satu contoh lagi. Misalkan ada soal menanyakan hasil dari, ya, misalkan ada suatu contoh. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Hasil dari, ya, 3 akar 8. Nah, di sini 3 akar 8 ditambah 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi akar 18. Dikurangi akar 18. Berapa? Jawabannya adalah, Anda sederhanakan dulu. 3 akar 8. 8 itu kan sama saja dengan 4 akar 2, ya enggak? 4 kali 2, Berarti 4 dikali 2. 4 kali 2, 8. Ditambah 4 akar 2, nggak bisa ada apa-apain. Dikurangi akar 18. Supaya sama, 2. 18 itu berapa kali 2? 9 kali 2. Oke. 9 dikali 2. Oke. Nah, ini setelah Anda sederhanakan.
Baik. 3. 4. Berapakah akar 4? 2. Berarti 2-nya Anda keluarin. 3 dikali 2. Akar 2-nya tetap di dalam. Yang bisa dikeluarin 4. Kenapa? Karena akar 4 adalah 2. Berarti 2-nya keluar. Ditambah 4 akar 2 dikurangi. Akar 9 berapa? 3. Oh, kalau begitu 3-nya dikeluarin. Akar 2-nya tetap di dalam. Gitu. Oke? Nah, ini triknya. 3 kali 2, 6. Akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Di sini sama-sama akar 2. Maka yang bagian depannya saja yang Anda operasikan. Berarti akar 2, jawabannya pasti akar 2. Cuman berapa akar 2? 6 tambah 4, 10. 10 kurang 3, 7. Berarti jawabannya adalah 7 akar 2. Karena sama-sama akar 2, Anda tinggal menjumlahkan yang depannya saja. 6 tambah 4, 10. 10 kurang 3, 7. Jadi jawabannya adalah 7 akar 2. Inilah yang disebut dengan operasi pangkat dan akar. Silahkan dicatat.